Welcome to Sector 11. This area is under a Level 2 biohazard quarantine. Oke geng, jadi sekarang kita masuk ke video tentang pembahasan derajatnya di puli depan. Ini gue pernah mikir juga ya, kenapa angka 13,8 itu famous banget itu. 13,8. Jadi kalau ada garapan puli, gue punya bengkel bubut namanya Mata Hati Tech. Jadi semua mekanik-mekanik di Jakarta itu bubut CVT di sana. Kita terima semua tentang bubutan ya di otomotif. Kalian mau minta ukuran gimana kita ikut. Tapi paling sering keluar angka 13,8 di motor Yamaha. Lalu paling sering keluar 14,5 di motor Honda gitu. Nah, gua nggak bahas soal angkanya, tapi gua akan bahas makin kesini gimana, makin kesini gimana, kan itu yang penting ya. Jadi angkanya terserah kalian mau bagaimana, tapi makin kesini gimana, makin kesini gimana, supaya kalian ngerti arahnya kemana sih modif CVT itu ya. Jadi gini, bengkel workshop machining gua di Jakarta itu sebenarnya bukan Jakarta, di Beji Depok itu ya, pinggirannya Jakarta coret. Nah, itu menerima bubutan, kita kerok puli, jalur rollernya itu ya dikerok. Mungkin nanti bisa lihat Instagramnya ya, Mata Hati Tech official atau Mata Hati Tech aja. Terus bisa juga ke Instagramnya Gas Motor ya, itu banyak kerjaan tentang CVT ya itu. Nah ya, kita terima jalur rollernya, terus bubut derajat beltnya, memperingan mangkok kampasnya, bolongin jalur kampasnya supaya nggak selip karena debu ngumpul di peringan dan sebagainya. Sesuai dengan request kalian, bebas berekspresi, bebas dengan pikiran kalian, mau dibikin bagaimanapun kita akan bisa kerjakan gitu. Nah, ditambah di bulan ini mungkin nanti kita akan mengerjakannya akan semi otomatis mesinnya. Jadi bubut derajat itu kita cukup pakai mesin, kita on, dia jalan sendiri supaya halus. Dan ada juga menu bubutnya pakai pisau PCD ya. PCD atau CBN itu dia diamond, jadi nanti hasilnya akan kinclong. Cuma kalau mau kinclong seperti ini, dia harus pakai mesin otomatis. Kalau digeret tangan itu dia akan beralur-alur kasar. Gitu. Alur kasar nggak apa-apa sebenarnya, tapi nggak boleh terlalu kasar. Nah, itu sedikit selingan iklan tentang Mata Hati Tech. Nah, ini kita bahas derajat puli. Nah, derajat puli standarnya Yamaha misalkan dia ada di 14. Kenapa 14? Karena dia nyeting beltnya juga 14. Supaya permukaan puli dengan permukaan belt itu dia bersinggungannya sempurna. Tapi kita bisa setting derajat puli ini menjauh dari derajat aslinya belt, dan itu masih sedikit masuk toleransi, dan saat kita buktikan di atas dyno tidak terlalu bermasalah. Contohnya dari 14 ke 13,8 atau dari 14,2 gitu. Tapi dengan catatan, kalau mengukur derajat jangan pakai inclinometer atau yang bentuknya digital gitu yang biasa orang tempelin gitu. Itu salah besar. Tapi kalian harus mengukurnya dengan bevel protractor. Kalau kalian ke Mata Hati Tech bisa minta bevel protractor, kalian pinjam, apakah sudah benar derajat yang kalian inginkan itu tepat gitu. Nah, derajat ke 13,8 dia lebih kecil dari angka 14. Itu berakibat motor akan lebih cepat berakselerasi di bawah. Ya. Kenapa? Karena perubahan, kalau dia makin kecil angkanya, ya makin seperti ini, maka perubahan setiap gerakannya ini jadi seperti hampir tidak terasa lah. Misalkan harusnya berubah 1,5, 2,5 misalkan perubahan gerakan.
Tapi kalau kita kecilin, itu angkanya jadi 1,2, 1,4, 1,6, baru kedua. Jadi dia lebih lama. Perubahan rasionya lebih lama. Jadi seolah-olah gigi itu lebih enteng. Makanya nanti akselerasinya lebih enteng. Nah, 13,8 ditambah dengan kerokan puli, nanti enteng di bawah, tapi top speed masih cukup. Mungkin kembali ke standar, tapi bawahnya lebih enteng. Jadi gitu, kalau angka derajatnya lebih kecil, maka dia akselerasinya akan lebih bagus. Tapi nanti ke tengah ke atasnya itu akan habis. Kenapa? Karena motor matic itu jagain torsinya. Jadi torsi kerjanya maksimal itu dijagain, tapi nanti kalau beltnya sudah habis, nanti lama-lama torsinya akan menjauh dan akan lebih lama di top speed. Itu. Kebalikannya lagi, kalau kalian bikin dari 14 ke 14,2, maka dia akan jadi lebih lambat. Yang tadinya 1,5, kedua dia mungkin jadi 1,7, 2,2. Gitu rasionya ya. Jadi motor lebih terasa di bawah, lebih berat. Nah, biasanya seperti ini dipadukan dengan roller yang lebih ringan, jauh lebih ringan daripada pakai 13,8 gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau gua ditanya pakai berapa? Karena gua sifatnya lebih universal, gua akan bubut 14 derajat tetap, tapi dibubut gitu. Tapi gue juga nggak menutup kemungkinan gue pakai 13,8. Ada. Kadang-kadang gue pakai 14 juga. Ada. Ini nanti biasanya tuning setelah dyno. Gue lihat grafiknya gimana. Wah, gini. Besok cobain lagi di motor pakai derajat yang gini gitu. Jadi ingat ya, tidak pernah ada angka yang pasti enak. Gitu. Yang penting kalian ngerti fundamentalnya arahnya mau kemana. Kalau ini begini. Jadi kita punya guide, derajatnya makin kecil, maka akselerasi makin cepat. Mau akselerasinya lebih cepat lagi, kecil lagi 13,5, kecilin lagi 13,2, 13. Gua pernah pakai sampai 12,5. Tapi ada cara lain juga supaya tidak terlalu jauh seperti itu, yaitu rasionya bisa diganti yang lebih ringan. Supaya, karena apa? Kalau belt kita terlalu sedikit yang bersinggungan, itu kan menyebabkan slip. Gitu. Biasanya ini baru nih butuh per yang lebih keras kalau udah pakai yang derajat-derajat seperti ini. Gitu. Intinya variabel-variabel ini adalah proses tuning. Sebenarnya CVT itu dianggapnya gampang, tapi sebenarnya kompleks banget. Semua perubahan di satu sisi sangat berpengaruh pada hasil akhir. Tinggal kalian ingin mau menempuh jarak itu optimalnya ada di berapa. Jadi rentangnya itu mau di berapa? Mungkin 500 meter, 1 kilo, 2 kilo, 1,5 kilo, baru menemukan top speed atau energi maksimumnya ada di kilometer itu. Itu bisa kalian setting di CVT ya. Tapi kalau motor touring sebagai panduan aja, gua biasanya melihatnya itu di 80 km ke atas. Kalau di bawah itu biasanya gue akan bikin smooth, akan terasa lebih berat motornya. Itu kalau gue bikin untuk orang-orang yang suka jalan jauh ya. Kalau orang yang sukanya jalan cepat, biasanya kita akan konsentrasinya mulai di angka 40 km sampai ke 80, sampai maksimal 100. Itu motornya akan kita cari lebih gesit. Tapi kalau untuk jalan-jalan jauh, kita konsentrasi tenaga itu mulai keluar di kilometer 80. Supaya nanti ke 140, 150, mungkin ke 160-nya lebih cepat. Gitu, lebih cepat. Nanti di 160 lewat baru main ke 170-nya agak turun sedikit. Ini nanti kaitannya juga sama cc-nya gitu. Oke, mulai paham. Jadi untuk CVT itu aja. Derajatnya tadi ya, makin kecil akselerasi, makin besar angka derajatnya maka top speed. Jadi ntar udah bisa beda ini. Kenapa Yamaha pakai 14, kenapa Honda pakai angka 15-an. Karena karakter motornya udah beda. Ya. Oke, cukup sekian aja dulu untuk pembahasan CVT. Nanti kita akan beralih ke part berikutnya. Gua nggak akan potong-potong video ini. Langsung aja, mentah-mentahan upload aja gitu. Ini juga sekalian live di IG.
Oke, thank you guys udah nyimak di YouTube dan di IG. Kita sudahin dulu. Nanti kalau ada pertanyaan masukin aja ke WhatsApp ya. Thank you. Yuk, thank you ya teman-teman di IG.